Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsi Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas manusia berikutnya adalah melakukan kebaikan dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan kita di dunia sejatinya adalah untuk menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, mengajak orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan zalim, melarang kita melakukan perbuatan aniaya terhadap orang lain. Karena kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, haramtu ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, aku telah mengharamkan untuk diriku kezaliman, dan aku juga mengharamkan kalian bersikap zalim, sehingga janganlah kalian bersikap zalim sesama kalian. Ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan melakukan kezaliman ataupun bersikap aniaya terhadap orang lain. Ada 3 kezaliman yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dituntut untuk melakukan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Karena semua nikmat yang sudah Allah berikan jangan sampai sia-sia. Allah berharap semua nikmat yang sudah diberikan itu bisa digunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata yang sudah Allah berikan mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Nikmat tangan, nikmat mulut, semua nikmat ini mudah-mudahan bisa kita gunakan kepada hal-hal yang bersifat baik. Mulut juga mudah-mudahan bisa kita gunakan kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai manusia menzalimi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga dengan kenikmatan tadi itu mudah-mudahan kita bisa beribadah kepadanya, menuntut ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya, dan mengamalkan semua ilmu yang sudah kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah sangat benci kepada hamba-hamba yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Diberikan kesehatan, tapi kesehatan itu tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kezaliman yang sangat berbahaya. Allah benci kepada hamba-hamba yang berbuat zalim kepadanya. Yang kedua, kezaliman manusia terhadap sesama manusia. Manusia ketika hidup di dunia seharusnya berbuat baik kepada sesama, bukan malah memperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang lain. Karena sejatinya manusia itu harus memberikan nilai-nilai positif kepada
sesama manusia. Harus bersikap baik kepada orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain baik dengan perbuatan kita maupun dengan ucapan kita. Karena semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nikmat yang sudah Allah berikan tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia malah lalai dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah diberikan malah disia-siakan. Tidak dia gunakan untuk solat 5 waktu. Tidak dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia gunakan waktu tersebut untuk menolong orang lain. Kemudian salah satu bentuk kezaliman manusia terhadap dirinya adalah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti hati orang lain, menyakiti sesama, ini adalah salah satu bentuk kezaliman manusia terhadap maksiat. Menzalimi diri sendiri, ya, bersikap buruk terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menggunakan semua nikmat yang sudah Allah berikan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jatuh dalam lubang kebinasaan, jatuh dalam lubang kemaksiatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.